Gambarkan seperti ular tembaga yang nanti yang digantung di atas tiang. Kenapa sih kok yang dipakai ini gambaran ular di dalam perikop kita gitu ya? Kenapa yang dipakai gambaran ular? Bukankah seringkali kalau kita ngomongin soal ular, yang ada di pikiran kita itu sesuatu yang langsung konotasinya negatif. Ular kan kayaknya identik dengan iblis gitu ya. Kok di sini metafornya disamakan gitu ya, digambarkan sama. Kenapa? Bapak Ibu dan jemaat terkasih, dalam Alkitab gambaran ular tidak senantiasa itu menunjuk hanya kepada iblis. Kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 4, Keluaran 4 ayat 2-5, ketika Musa diutus oleh Allah meminta Musa untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu berubah jadi ular. Mujizat ini dipakai Allah supaya orang yang melihat itu percaya pada Allah. Lalu gambaran tentang ular itu juga dipakai kalau kita membaca di Keluaran 7. Keluaran 7 ayat 8-12, Bapak Ibu. Ketika Musa berhadapan dengan Firaun, Musa melemparkan tongkatnya juga, tongkatnya berubah jadi ular juga. Supaya apa? Supaya orang yang melihat percaya bahwa ular dari tongkatnya Musa itu lebih berkuasa karena ada Allah di baliknya. Lalu kalau kita baca Injil di dalam Matius 10 ayat 16, Yesus berkata, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Para murid diminta cerdik seperti ular. Cerdik dimaknai cerdas dalam bertindak. Pikir dulu. Jadi metafor yang menggambarkan Yesus seperti ular tembaga yang digantung di atas tiang, maksudnya adalah nanti Yesus akan disalib. Jadi penggambaran atau metafor ular jangan langsung kita pikir sesuatu yang negatif gitu ya. Nanti Yesus juga akan digantung di atas tiang dan akan ditinggikan. Sama seperti bangsa Israel ketika melihat ular tembaga, mereka selamat, maka kita juga diminta memandang pengorbanan Yesus. Dan tentu bukan sekedar memandang, kita diminta juga percaya, pisteon, percaya. Kata percaya di dalam perikop kita di dalam Yohanes 3 ayat 14-21 disebutkan 5 kali. Artinya kita memandang pengorbanan Yesus dan kita diminta percaya, maka kita akan selamat. Kita yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita, kita yang dipagut oleh dosa, yang seharusnya dihukum, tapi ketika kita memandang pengorbanan Yesus, kita percaya, maka kita selamat. Allah yang Maha Kasih menganugerahkan anaknya. Kita tentu semua ingat dan hafal Yohanes 3 ayat 16. Ini membuktikan bahwa Yesus menjadi jalan pemulihan bagi kita yang berdosa. Kita memperoleh anugerah kehidupan. Tapi apakah kita hanya menerima saja? Kita tidak perlu melakukan apa-apa? Tentu tidak. Ada satu hal mendasar yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu dan jemaat terkasih. Apa itu? Mengaku dosa. Pengakuan dosa perlu kita ungkapkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah mengaku dosa, kita hanya percaya ya udahlah, Yesus kan pasti mengampuni. Ya udahlah, kita pasti diselamatkan. Seringkali yang terjadi adalah kita memurahkan anugerah keselamatan itu. Seringkali kita menganggap ya udah, orang itu gratis, orang itu murah. Maka yang terjadi adalah kita jatuh dan jatuh lagi,
pada dosa yang sama. Mungkin kita jadi malah menikmati hidup dalam dosa. Maka pengakuan dosa menjadi satu hal dasar yang sangat penting di dalam kehidupan beriman kita. Marilah kita seperti bangsa Israel gitu ya, yang menyadari mereka tuh butuh Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari pagutan ular. Kita tuh butuh Allah, kita butuh Yesus. Mari kita datang mengakui bahwa kita adalah manusia yang rentan, manusia yang lemah. Kita seringkali tidak kuasa untuk melawan dosa yang mencengkram hidup kita. Mari kita mengaku bahwa acap kali kita terjatuh di dalam dosa dan pelanggaran. Pengakuan dosa kita menjadi awal dari pemulihan hidup kita. Pertobatan menjadi sebuah pintu masuk pemulihan hidup setiap kita. Dengan pertobatan, maka kita dibebaskan dari hidup yang tadinya berorientasi pada diri sendiri, pada hidup yang mementingkan Allah, mementingkan sesama kita. Jemaat yang terkasih, saudara-saudara, kita telah dipulihkan oleh pengorbanan Yesus. Kita dipulihkan dari pagutan dosa yang mematikan. Kita yang seharusnya binasa diselamatkan. Di dalam Kristus kita benar-benar memiliki hidup yang utuh, hidup yang sesungguhnya. Kita tidak boleh lagi seperti puppets yang digerakkan, dikuasai oleh kuasa-kuasa lain yang mencengkram kita. Kita utuh, kita berkuasa, dan kita harusnya bisa mengendalikan kehidupan kita. Jangan lagi kita dikendalikan oleh kuasa-kuasa lain. Dan di dalam Kristus yang membawa pemulihan di dalam hidup kita, kita juga mau memulihkan bukan cuma diri kita semata-mata, tapi juga orang di sekitar kita. Kita mau jadi berkat. Kita mau yang diubahkan bukan cuma kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Anugerah Allah berupa keselamatan. Ini harus kita nyatakan supaya orang-orang di sekitar kita juga bisa merasakan, bisa melihat ada citra Kristus di dalam kehidupan kita. Di dalam hidup orang Kristen, kita itu berbeda dengan agama-agama lain. Kalau agama-agama lain berbuat baik supaya selamat, kita enggak begitu. Rumusan kita di dalam iman Kristen, kita bukan berbuat baik supaya kita selamat, tapi kita sudah dipulihkan, kita sudah diselamatkan. Maka dengan itu kita mengucap syukur dengan berbuat baik, dengan melakukan apa yang kita bisa. Sehingga pemulihan dari Allah ini juga berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Perbuatan baik seperti apa? Wujud sikap seperti apa yang harus kita nyatakan sebagai wujud ungkapan syukur kita? Ya, perbuatan baik yang sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin saya dan Bapak Ibu bisa berbeda, sesuai dengan konteks kita masing-masing, sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan buat kita, sesuai dengan di mana kita ditempatkan. Kita bisa berbuat sesuatu, memulihkan, menyatakan bahwa Kristus itu sudah memulihkan saya, maka saya juga harus jadi pemulih buat orang lain, pemulih buat alam di sekitar kita. Jangan sampai justru malah kita seperti yang di awal gitu ya, karena dosa menguasai kita jadi rusak semuanya. Jangan. Kita harus jadi pemulih buat sekitar kita, seperti kita juga dipulihkan. Dan itu adalah wujud ungkapan syukur kita kepada Allah. Jangan lagi mau dicengkram dan dikuasai oleh dosa. Saudara-saudara, pandanglah pada pengorbanan Kristus. Fokuslah bukan hanya pada diri kita, pemuasan apa yang jadi kebutuhan kita, tapi fokus pada Allah. Dan yang terakhir, jangan lupa mengucap syukur dengan memulihkan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat hening bagi setiap kita.
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Ketika sinar mentari pagi masuk melalui jendela kamar kami, Tuhan, ketika kaki kami masih boleh turun dari ranjang kami, dan ketika nafas hidup masih Tuhan beri buat kami, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan bagi kami. Dan ketika kami pada hari ini juga boleh beribadah, kami mau mengucap syukur padamu, Tuhan. Saat ini kami bersama-sama bersatu hati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi lemah karena sakit ataupun dalam proses pemulihan. Tuhan, Kau yang menjamah saudara-saudara kami, memulihkan mereka. Biarlah melalui setiap makanan, segala yang mereka konsumsi itu boleh jadi alat perpanjangan Tuhan untuk memulihkan, menyembuhkan mereka. Kami juga mau berdoa, Tuhan, bagi gerejamu GKI Pakuwon. Tuhan berkati di dalam setiap program, rencana, secara khusus di dalam masa raya Prapaskah sampai Paskah dan Pentakosta nanti. Tuhan berkati para panitia yang telah merencanakan berbagai kegiatan, acara. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat dan juga simpatisan. Berkati juga majelis jemaat, komisi-komisi, setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan di gerejamu. Biarlah Engkau yang memberkati, memberikan hati yang mau terus diubah semakin seturut akan Engkau. Mendengar apa yang Tuhan ingin nyatakan dan sampaikan, sehingga gerejamu boleh terus menjadi gereja yang menjadi berkat bukan cuma buat jemaat tapi juga untuk lingkungan di sekitar gereja ini. Kami juga berdoa, ya Allah, bagi setiap kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Kami yang bergumul karena kondisi perekonomian yang tidak menentu. Kami yang bergumul karena relasi dengan anggota keluarga, dengan pasangan, ataupun dengan teman-teman yang sedang renggang. Kami yang bergumul karena kerinduan kami untuk memperoleh anak anugerah Tuhan, kerinduan kami akan berbagai harapan-harapan kami yang sampai saat ini belum kunjung kami lihat jalannya. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kami seturut akan kehendak-Mu. Rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa buat kami. Berikan kepada kami kesabaran, berikan kepada kami hati yang terus percaya dan berpengharapan hanya pada Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin negeri kami, beri hikmat di dalam mereka memutuskan segala sesuatu. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau yang mendengar, Engkau yang mengabulkan semua yang jadi harapan kami seturut akan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas persembahan. Firman Tuhan telah mengajar dan mengajak kita untuk mengalami pemulihan darinya. Karena itu, marilah kita syukuri perbuatannya dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mazmur 116 ayat 12-14 mengatakan,
bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke rekening gereja berikut. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 149, bait pertama, kedua, dan ketiga. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru baginya. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari dan kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur kami boleh melewati masa-masa yang sulit ini hingga saat ini, Tuhan. Kami percaya Kau yang terus menjaga kami di hari-hari yang akan datang. Dan kami juga percaya, Tuhan, masa yang indah akan datang. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya apa yang boleh kami berikan ini boleh dipakai, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, hayatilah kemuliaan hidup dari kuasa dosa. Kiranya keseharian kita menjadi ibadah yang sejati dan persembahan yang hidup bagi Kristus yang telah menebus kita. Abdikanlah diri jadi alat kasih Tuhan yang telah membentuk hati kita jadi baru. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau berikan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatiku. Curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Maha Pengasih dan Maha Mulia berjalan bersamamu setiap hari, menyertaimu untuk memulihkan kehidupan siapapun yang engkau jumpai, dimanapun engkau berada. Kiranya rahmat dan berkat Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus menaungi kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosea